Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Kali ini gue mau sharing tentang dunia perkicauan, khususnya di Murai Batu. Gue mau sharing dari burungnya, perawatannya, settingannya, sampai bisa jalan di lapangan. Adapun burung-burung murai dalam kategori rusak, nanti juga bakal gue bahas satu-satu. Untuk sekarang gue mau bahas dulu nih murai batu dubur putih, karena gue pernah ngerawat murai batu dubur putih. Murai batu dubur putih itu kan banyak ya penjelasan dari YouTube dan forum-forum lainnya yang ngejelasin susah lah di setting murai batu dubur putih, settingannya ribet. Sebenarnya sih menurut gue ya murai batu dubur putih itu sama aja sama murai batu yang duburnya oren. Selama belum ketemu settingannya ya sulit, puyeng emang. Ya namanya kita nyari settingan kan ya. Cuman ya murai batu dubur putih tuh lebih spesial. Gimana ya? Murai batu dubur putih tuh banyak kelebihannya yang di atas rata-rata murai batu dubur oren. Nah yang gue piara nih di rumah, gue punya 2 murai batu dubur putih. Alhamdulillahnya itu dua-duanya udah prestasi. Yang enak sih gue jelasin kelebihannya dulu ya. Tuh kelebihannya murai batu dubur putih yang menurut gue di atas rata-rata, di atas murai batu dubur oren. Yang pertama tuh, murai batu dubur putih itu gampang menyerap atau merekam materi yang dimasterin dengan masteran hidup atau dengan MP3. Gua sendiri nih karena gak punya burung masteran hidup ya, yang punya burung masteran hidupnya cuma ada konin sama sogon. Tetapi MP3 gua selalu hidup 24 jam. Nah alhamdulillah itu materi yang di MP3 tuh masuk dari 100% yang masuk ke 70%-an. Lumayan lah. Cuman gue tuh ada beberapa cara untuk masterin burung dengan MP3. Rada panjang ya kalau gue jelasin sekarang ya, untuk cara pemasteran yang benar, dari cari suara burungnya sampai gimana biar dia bisa ngerekam. Nanti aja lah gue bahas di video tersendiri aja biar lebih enak. Nah yang gue bahas yang kedua, kelebihan murai batu dubur putih itu kalau udah dapet settingan ya, faktornya tinggi banget bro. Sumpah, itu burung kalau udah dapet settingan harian ya, buka kerodong aja langsung masang badan. Itu di rumah, bukan di lapangan. Kalau di lapangan kita baru nyampe dengar suara murai itu udah langsung bisa bongkar. Langsung bongkar materi tuh. Kalau udah dapet settingan harian sama settingan lomba, faktornya sangat-sangat tinggi. Nah, yang ketiga, murai batu dubur putih itu kalau udah jalan di atas gantangan, waduh. Ini kelebihannya di atas rata-rata nih menurut gua, itu royal materinya enggak ada ampun coy. Itu satu napas bisa 3 buangan coy. Real itu mah. Gua biasanya kalau gantang burung gua tuh, kalau lagi jalan banget, itu minimal banget 3 materi pasti keluar di atas. Minimal itu ya, 3 materi yang dia punya pasti keluar. Tapi kalau lagi top perform, waduh semuanya dia keluarin. Kanan, kiri, depan, belakang dia buang semua materi-materi andal yang ada di otak dia. Itu makanya gilanya murai batu dubur putih kalau udah jalan itu begitu edan. Nah menurut gue segitu doang sih kelebihannya. Cuman itu kelebihan yang di atas rata-rata murai batu dubur putih dibanding murai batu dubur oren. Nah cuman tiap burung kan ada kekurangannya. Kekurangannya itu menurut gue nih ya, murai batu dubur putih, kalau belum ketemu settingan hariannya aja, itu burung kayak burung blow on, pelengak, pelongo, lompat-lompatan doang, bunyi kagak di rumah. Kayak burung
kayak burung bego lah, gimana sih. Nah yang kedua, kalau misalnya kalau misalnya settingan hariannya udah dapet, misalnya harian udah mau bunyi lah, walaupun gonggong atau bongkar sekali 2 kali, nah kan kita kan pasti penasaran ya buat kita lombain ya. Pas kita lombain ternyata masih pelangap-pelongo, belum ada faktornya. Nah begitu dia tuh, settingan harian sama settingan lomba bener-bener harus pas. Kalau nggak pas ya udah begitu, nggak bakal jalan. Makanya mungkin yang menurut di forum-forum atau di YouTube settingan murai batu dubur putih itu susah, mungkin karena di situ. Tapi menurut gue sih itu bukan susah ya, karena memang kita belum dapet aja. Yang ketiga, murai batu dubur putih itu susah stabil walaupun udah dapet settingan harian dan lombanya. Kenapa susah stabil? Karena murai batu dubur putih tuh, misalnya minggu ini kita gantangin, masuk nih, lagi jalan nih burung. Minggu depan kita gantangin lagi, masuk. Minggu depannya lagi, minggu ketiga kita gantangin, itu kadang jalannya setengah-setengah itu burung. Karena dia tuh harus ada jeda atau istirahat kalau menurut gue sih. Kalau digantangin terus tiap minggu tuh kadang begitu. Makanya kebanyakan orang yang punya murai batu dubur putih tuh mainnya lat press atau ipen, tapi yang udah bener dapet settingannya ya. Nah yang gue bahas dari murai batu dubur putih, kelebihan dan kekurangannya ya di situ dah. Emang bedanya kalau murai batu dubur oren kan, kalau udah jalan dapet settingannya tiap minggu di jor juga gas terus, burung jalan aja. Cuman kalau ketemu sama murai batu dubur putih yang lagi top perform nih, murai batu dubur oren, kalah bro, kias sudah. Nah tadi kan gue bahas tentang pemasteran gue yang berhasil ya dengan MP3. Nih coba lihat dulu dah videonya. Ini burung gue, ini sebenarnya burung pelapis gue ya, yang gue masterin pakai MP3. Cuma pakai MP3 nih. Nah dari burung yang tadi tuh gue masterin gak semuanya masuk ya. Jadi ada beberapa yang masuk, ada yang enggak. Yang masuk di ke burung gue itu tadi kayak katem yang pertama itu dari MP3, yang kedua kenari dari MP3, ketiga ciblek dari MP3 juga, yang keempat sogon dari burung hidup, sogon dari burung hidup ya, bukan dari MP3. Yang kelima itu ada lakbet, cuman gak kerekam. Yang keenam itu ada perenjak cowok, cuman gak kerekam juga, cuman itu masuk ke materi. Nah dalam pemasaran MP3 gue ada yang gak masuk, ada 3 nih. Malah yang handal-handalan nih kagak masuk. Itu yang pertama cililin, serindit, sama perenjak cewek. 3 materi ini yang gue harap masuk, malah dia kagak masuk. Ya namanya burung ya, kita nggak bisa nyuruh juga dia suruh masukin masteran yang ini, dia masuk aja udah alhamdulillah itu. Pokoknya nanti gue bakal bahas tentang pemasteran murai batu yang benar menurut gue, karena ini pengalaman gue ya dengan MP3, biar nggak terlalu mahal lu beli burung hidup. Nanti gue bahas dah di video lain.
kita balik lagi aja dulu nih ke topik utama yang gue mau bahas, murai batu dubur putih. Untuk kalian nih yang udah punya murai batu dubur putih atau yang pengen coba melihara murai batu dubur putih, yang paling pertama itu cari dulu burung yang bagus. Maksudnya bagus itu bagus dari bukan kategori ya. Yang dibilang bagus itu dari fisik atau postur tubuh lah, yang rata-rata tuh hampir sama dengan murai-murai batu yang bagus. Dalam arti tuh murai bagus tuh yang udah juara. Karena rata-rata burung bagus itu dari postur sampai fisik itu hampir sama semua. Jarang yang sampai berbeda banget, jarang. Tapi rata-rata yang udah gue lihat tuh hampir sama. Pokoknya paling gampang itu ngeliat adanya di bagian kepala sampai postur badan. Dari mata yang melotot itu nanti bisa cari perbedaannya. Mata melotot sama mata nggak melotot itu beda banget kelihatan. Terus yang pala papak tuh dia diem aja palanya papak, bukan pala papak pas saat masang badan. Jadi emang gimana ya, rada susah juga dilihat, itu rada susah. Gue juga ngejelasin rada susah. Pokoknya nanti kalau lu sering terbiasa ngeliat murai-murai bagus, bakal gampang lah ngeliat kategori burung bagus sama burung yang gak bagus. Nah, untuk lanjut, misalnya udah punya nih bahan burung, udah punya bahan yang terlanjur, udah terlanjur punya nih murai batu dubur putih. Karena daripada dijual masih sayang kan, masih penasaran. Nah, langkah pertama menurut gue sih coba cari karakternya terlebih dahulu. Gimana cara cari karakter burung kan? Kalau gue sih dalam mencari karakter burung itu konsistenin rawatan harian dulu. Misalnya setiap hari kan dijemur tuh burung tiap pagi. Kalau gue tuh nggak pakai aturan 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, nggak ada. Kalau di gue ya, kalau gue tuh tiap jemur burung sampai burung nggak kuat. Kalau burung udah nggak betah karena matahari, cabut. Tapi kalau burung masih betah, udah jemur. Nah, yang kedua, misalnya harian jangkrik itu 5 pagi sore, udah konsistenin 5 pagi sore sampai seminggu. Pokoknya dalam cari karakter ini per minggu baru rubah settingan. Kalau nggak ada hasil, kalau ada hasil ya lihat dulu hasilnya apa. Misalnya jangkrik tadi pagi 5 sore 5, jemur sampai burung gak kuat. Misalnya main keroto itu paling banyak seminggu 3 kali. Itu udah paling banyak, jangan ditambahin lagi. Karena kalau keroto terlalu tinggi nanti settingan lombanya susah, pusing nyarinya. Kalau bisa rendah, keroto seminggu sekali atau keroto seminggu 2 kali. Nah, nanti mainin di jangkrik aja. Misalnya udah rutin nih, konsisten rawatan pagi 5, sore 5, jemur sampai burung gak kuat, keroto misalnya seminggu 2 kali. Nah, mandinya itu cukup seminggu sekali aja. Dilihat tuh, misalnya seminggu burung masih pelangap-pelongo, blow on, ya kan, lompat-lompatan, dablek lah tuh burung masih dablek, ya udah. Berarti minggu kedua jangkrik dinaikin dari 5 itu menjadi 8. Berarti pagi 8, sore 8. Kerotonya tetap seminggu 2 kali. Mandinya juga tetap seminggu sekali, jemurnya juga tetap. Kenapa gue nyuruh mandinya seminggu sekali? Karena kalau sering dimandiin tuh birahi bakal turun, emosi bakal turun. Untuk burung yang belum ketemu settingan, itu jangan dibiasakan mandi dulu. Karena mandi itu menurut gue gak bisa ditentuin dalam seminggu. Sebenarnya kalau burung udah dapat settingan, mandi itu cuma hanya untuk menurunkan emosi dan birahi. Nah, misalnya naik nih burung
settingannya kan naik tuh dari pagi 5 jadi sekarang 8. Ternyata di 8 burung ada perubahan dalam minggu berikutnya kan. Burung jadi sering bunyi, ngeriwik, ngeplong misalnya, tapi nggak ada buangan, gonggong aja, ngeriwik gonggong, ngeriwik gonggong begitulah. Nah, coba dinaikin lagi jangkriknya. Tadi kan ada 8, sekarang naikin jadi 10 pagi sore nih. 10. Misalnya udah 10, minggu berikutnya ternyata burung masih ngeriwik masih gonggong doang, nggak mau bongkar di rumah. Coba digantangin. Jangan dirubah settingannya sampai hari H gantang, tetap disamain. Jadi dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu itu disamain settingannya sampai hari H lomba itu sama. Jadi di hari H pun jangan ada tambah-tambahan EF. Langsung dinaikin aja pokoknya. Main satu sesi aja, nggak usah banyak-banyak. Main kelas B yang murah. Untuk nyari settingan kalau ada C, main C. Nah, lihat burung di atas, kira-kira mau bongkar atau enggak. Biasanya sih untuk awal-awal, sekalinya pun burung jalan, bongkarannya cuma sekali atau 2 kali. Itu udah biasa kalau menurut gua. Jadi nanti pulang, minggu depannya samain lagi rawatannya, gantangin lagi kedua kalinya nih. Di kedua kalinya biasanya kalau burung udah dapet emosi sama birahinya gara-gara digantangin pas pertama, itu nanti yang kedua bakal lebih enak biasanya. Tapi kalau misalnya masih sama aja, digantangin masih banyak gonggongnya, kalau gua sih gak bakal lebih dari 10 jangkrik. Karena itu udah mentok tuh menurut gua 10. Karena kalau burung ternakan itu 10 udah tinggi banget. Karena kebanyakan tuh murai batu dubur putih itu ternakan ya, jarang dari hutan. Kalau hutan tuh 10 rendah. Jadi kalau untuk burung yang ternakan 10 itu udah tinggi banget. Kalau saran gue sih minggu berikutnya diturunin jangkriknya jadi 5 lagi, turunin lagi biar dia drop, biar dia terbiasa dengan jangkrik 5, tetapi emosi dan birahi bekas digantangin kemarin tetap ada. Nah, dari yang pertama gantang itu, pulang gantang jangan dimandiin, tetap mandiin seminggu sekali. Ya, itu untuk menjaga emosi dan birahinya. Kecuali memang dasar birahi udah tinggi, digantangin nampar terus galak lah di atas, baru pulang gantang dimandiin. Pokoknya ngerawat burung tuh harus lihat situasi, kondisi, dan toleransi, biar burung juga bisa mengikuti alur ya. Kalau nggak gitu, kita paksa burung harus mandi, kita paksa burung harus pakai EF sekian, itu nggak bisa. Lu mau dubur putih dubur oranye nggak bisa. Jadi nggak ada tuh istilahnya burung ngikutin perawat, nggak ada. Perawat ngikutin burung, kita yang cari tahu nih kesukaan burung, kemauan burung kayak gimana. Nah, kalau misalnya yang tadi lanjutin ke yang tadi lagi nih, burung masih nggak mau bongkar, kan gue suruh saranin jadi turunin lagi jangkriknya ke 5. Nah, itu nanti dia bakal terbiasa tuh dengan jangkrik 5. Tetapi dirawat selama 2 minggu. Jadi 2 minggu jangan digantangin lagi, dirawat aja 2 minggu. Minggu ketiga baru digantangin. Nah, digantangin minggu ketiga, hari H itu baru ada penambahan EF di hari H-nya aja ya. Jadi kan pagi sore jangkrik 5, keroto seminggu 2 kali. Nah, nanti di minggu ketiganya pagi kan jangkrik 5, jemur, rapi jemur, itu dikasih keroto. Biasanya ngasih keroto misalnya sesendok teh, kasih lagi sesendok teh. Habis dia makan keroto sambil diangin-anginin, kerodongin, didiemin, istirahatin sampai nunggu jam gantang. Misalnya udah jalan nih jam gantang sampai di lapangan. Di lapangan itu kita stut jangkrik 3 aja, jangan banyak-banyak. Jadi nyampe gantangan
Kan biasanya air kan kosong tuh, kasih air langsung kasih jangkrik 3. Habis itu burung dikerodongin dulu, diademin. Kalau burung udah diademin, lihat dulu nih buka kerodong burung nih, kira-kira Vectra udah ada apa belum. Biasanya sih udah ada, karena udah kenyang kita setut jangkrik 3. Nah kalau misal udah ada, burung udah gak kecapean, udah gak mangap, kerodongin lagi. Udah tunggu sampai sesi yang kita naikin. Nah biasanya udah dinaikin, burung kerja itu biasanya burung bakal kerja, sekalipun gak kerja itu burung kerjanya setengah. Nah dari situ udah tinggal gampang dah, lebih gampang cari settingannya dibanding awal-awal gitu. Kalau udah begitu, nanti bisalah kita tanya jawab, sesi tanya jawab aja di gua. Burung digantangin ternyata begini-begini, kemungkinan insyaallah gue bisa jawab lah, insyaallah. Tapi menurut pengalaman gue ya, jangan disamain dengan pengalaman orang yang lain, karena kan tiap orang kan beda-beda pengalamannya. Jadi yang gue share ini berdasarkan pengalaman gue selama gue miara murai batu dubur putih. Karena gue miara ada 2, dan alhamdulillah dua-duanya jalan, dan dua-duanya dengan settingan yang berbeda karena beda burung. Jadi gue mau kasih tahu dulu nih, burung gue yang satu yang gue sayang banget itu settingannya wajib dengan umbaran, yang satu gak pakai umbaran pun bisa. Jadi gak semua dubur putih itu wajib pakai umbaran gitu maksudnya. Terus yang satu vektornya tinggi banget, yang satu vektornya kurang tinggi, karena harus dibiasain sendiri. Kalau dia sendiri itu burung gak ada murai lain, baru vektornya tinggi. Tetapi kalau misalnya ada murai lain, vektornya gak tinggi. Tuh, beda burung, beda karakter. Itu maksud gue, makanya kenapa harus cari karakternya burung yang kita rawat dulu, karena beda-beda. Jadi gue punya 2 burung nih, yang satu di rumah, yang satu ada di kios. Gak bisa gue satuin di rumah. Kalau gue satuin di rumah, dua-duanya gak jalan. Yang satu nih yang kesayangan gue, terlalu sering bongkar materi di rumah karena ada murai yang satu. Yang satu nih vektornya lemah karena gak terbiasa dalam satu ruangan ada murai. Nah, untuk pembahasan kali ini menurut gue sih segini dulu aja ya. Nanti untuk bahas yang lainnya di video-video berikutnya aja. Kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada yang ingin dibahas buat nanti nih selanjutnya pembahasan apa, boleh tulislah di kolom komentar. Sekali lagi gue mau ingetin ya, kalau ini kan berdasarkan pendapat gue, pengalaman gue pribadi yang udah ngerawat dubur putih ya. Karena kan pendapat orang, pengalaman orang itu kan beda-beda. Terserah lu mau ikutin silakan, gak diikutin juga silakan. Yang penting mah gue udah terima kasih banget udah ditonton videonya. Kalau ada kekurangan dari gue atau ada kesalahan dari kata-kata gue tadi, gue minta maaf. Nah jika kalian suka, kalian bisa like. Kalau bisa sih subscribe sekalian, karena gue bakal bahas terus tentang dunia perkicauan. Gak cuma murai batu, tapi untuk awal-awal ini murai batu dulu. Nanti gue bakal bahas burung-burung yang lainnya juga. Mau dari burung rusak, burung cari settingan burung biar gacor rumahan, gacor lapangan, jalan lapangan. Pokoknya nanti gue bahas lah semuanya. Sekali lagi gue ucapin terima kasih udah nonton video gue. Thank you bro.